Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Yanika Nidiasari. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul tentang integrated model. Nah, oke, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil hasil presentasi saya yang sudah saya buat di sini dengan judul Integrated Model yang disusun oleh saya sendiri, Atika Nidiasari, dan saya mengucapkan banyak terima kasih pada Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa UST Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan pada Universitas Pendidikan Muhammadiyah atau Unimuda Sorong untuk melakukan kolaborasi pada beberapa pembelajaran. Nah, di sini pendahuluan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama di sini konsep dari IPA terintegrasi. Nah, pelajaran dari IPA terintegrasi ini merupakan pelajaran interdisipliner yang memberikan kesempatan untuk mempelajari hal yang relevan dengan IPA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya tersendiri adalah untuk menghasilkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang akan membantu menegosiasikan lingkungan teknologi yang semakin kompleks dan dinamis di lingkungan sekitar. Jadi, maksud dari dilaksanakannya pembelajaran IPA terintegrasi itu ada agar peserta didik, siswa maupun mahasiswa itu bisa memahami pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap yang nanti akan diintegrasikan pada teknologi yang semakin berkembang dan itu bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi agar kita bisa lebih aware terhadap lingkungan sekitar. Nah, di sini sebelum kita masuk pada model integrated science, di sini lebih ada sebenarnya model integrasi itu ada banyak. Dan di sini adalah saya memilih model integrasi dari Fogati. Ya, di sini ada 10. Jadi menurut Fogati itu ada 10 model integrated science. Yang pertama ini ada fragment, connected, nested, sequence, share, webbed, thread, integrated, immersed, dan networked. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah tentang jenis yang terintegrasi, yaitu integrate. Nah, integrate model. Nah, di sini pengertian dari integrate model adalah tipe pelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kuler, dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih atau beririsan dalam beberapa bidang ilmu. Jadi, integrate model ini adalah bisa kita kaitkan pada gambar integrated model gambar 1 di sampingnya. Di situ ada 3 lingkaran. Jadi maksudnya itu pada lingkaran yang pertama yang itu berwarna keunguan itu bidang studi ilmu 1. Yang kedua di situ ada bidang studi ilmu kedua yang berwarna hijau dan yang bidang studi ketiga itu ada warna kuning. Jadi ketiga bidang studi yang berbeda warna ini adalah memiliki latar belakang dari disiplin ilmunya masing-masing dan nanti dari ketiganya itu tadi saling bertumpang tindih dan tumpang tindih itu nanti akan membuat irisan yang di situ memiliki keterkaitan pada kesemua bidang tersebut. Jadi lebih diarahkan ke arah irisan pada integrate tadi. Nah, contohnya di sini integrated model itu pasti ada semua hal itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini kelebihan dari integrated model adalah yang pertama adalah adanya pemahaman antar bidang, yang kedua memotivasi siswa dalam belajar, yang ketiga efisiensi efektivitas pembelajaran. Jadi kelebihan dari integrate ini adalah bisa mengkaitkan semua disiplin ilmu baik itu berupa eksak, non eksak. Jadi yang ada bisa dikaitkan dalam sesuai irisan tadi yang saling tumpang tindih tadi. Nah, kekurangan dari integrated model ada yang pertama adalah guru harus menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang akan diprioritaskan. Jadi memang harus
guru tersebut sebelum memilih integrate model itu harus paham sebenarnya ini kaitannya bagaimana, apakah ada kaitan atau tidak seperti itu. Nah, yang kedua adalah sulit menerapkan tipe ini secara penuh karena tidak semua hal itu bisa dikaitkan. Jadi harus kita pintar-pintar memilah keterkaitannya antara studi bidang yang pertama dan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang ketiga sini memerlukan tim antar bidang studi baik penerapan maupun pelaksanakan. Jadi dibutuhkan tim ahli. Jadi misalkan tim ahli pada bidang studi apa yang pertama dikaitkan dengan bidang studi yang kedua tim apa seperti itu. Jadi kita membutuhkan beberapa tim ahli untuk berdiskusi menterkaitkan antara integrate model ini. Yang keempat yaitu menuntun adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Jadi karena memang disiplin ilmunya itu lebih banyak, jadi kita harus memiliki banyak kajian pustaka sebelum memilih integrate model. Nah, di sini pembelajaran IPA terintegrasi. Di sini saya sudah membuatkan contoh, yaitu keterkaitan antara KI, KD, dan indikator yang akan dibuat pada integrate model. Jadi yang pertama di sini KI 3, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tapak mata. Nah, ini KI ini adalah merupakan KI pada mata pelajaran SMP kelas 3. Nah, KD, kompetensi dasar yang saya pilih di sini adalah menerapkan konsep kemagnetan induksi elektromagnetik dan pemanfaatan medan magnetik termasuk dalam pergerakan navigasi hewan dan untuk mencari makanan dan migrasi. Jadi KD ini lebih khusus ke materi kelas 3 pada SMP. Nah, indikator. Nah, indikator di sini saya kaitkan pada ada keempat bidang kajian bidang yang berbeda, yaitu di sini ada fisika, ada biologi, bumi antariksa, dan teknologi. Nah, keterkaitan antara fisika, biologi, bumi antariksa, dan teknologi itu kita tarik lagi berdasarkan indikatornya. Nah, dari KD yang sudah kita tetapkan tadi 3.6, maka saya akan turunkan menjadi 36.15, yaitu tentang menghitung efisiensi transformator. Itu ada kaitannya dengan fisika. 3.6.16 itu menjelaskan prinsip kemagnetan dalam tubuh, itu kaitannya dalam kajian biologi. Nah, 3.6.17 itu menjelaskan teori kemagnetan bumi, itu kajiannya bidang bumi dan antariksa. Nah, yang terakhir di sini adalah 3.6.18 itu menjelaskan prinsip magnet dalam berbagai produk teknologi. Jadi lebih ke bagian teknologi. Jadi keberkaitan pada materi ini adalah tentang tentang irisan atau saling tumpah tindihnya tentang ini adalah tentang kemagnetan seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah dibuat seperti ini, kita akan lebih mudah untuk mengintegrasikan dalam gambar atau bagan. Contohnya di sini, saya sudah membuat integrate model berdasarkan 4 lingkaran. Nah, di sini ada 4 lingkaran ya. Yang pertama di sini lingkaran yang berwarna merah atau lebih merah muda. Di sini tentang bidang disiplin ilmu fisika, yaitu tadi menghitung efisiensi transformator. Nah, di sini biologi, yaitu yang bidang yang di lingkaran kuning, itu menjelaskan prinsip tentang kemagnetan tubuh. Nah, di sini menjelaskan yang berwarna biru, itu teknologi, menjelaskan prinsip magnet dalam berbagai produk teknologi, dan yang terakhir atau yang keempat, yang berwarna hijau, di sini berkaitan dengan bidang ilmu, bumi, dan antariksa, menjelaskan teori kemagnetan bumi. Jadi, keterkaitan semua di sini saling tumpang tindih dan saling berkaitan. Dan bagian yang sama, yang saling bertindih satu sama lain dalam keempat lingkaran tadi, itu berada di tengah-tengah sini. Nah, di tengah-tengah sini inilah yang dinamakan dengan irisan yang lebih ke arah integrate model. Nah, integrate model di sini lebih dikaitkan pada topik bahasan tentang magnet. Nah, itulah di situ mengapa pada integrate model itu dibutuhkan para ahli. Jadi pada di sini adalah ahli bidang fisika, yang bidang kuning biologi, yang bidang biru teknologi, dan yang hijau di sini bumi dan antariksa. Kaitannya adalah agar keterkaitan antara KD dengan indikator itu berkaitan dan saling berpengaruh pada
model integrate yang akan dilaksanakan pada pembelajaran. Jadi penting sekali pada zaman sekarang dengan era yang makin digital, itu bagaimana ya keterkaitan mahasiswa atau siswa kita bisa mengintegrasikan kehidupan sehari-hari yang kita bisa pelajari di bangku sekolah dasar, di bangku sekolah atau pendidikan tinggi. Jadi penting sekali penting sekali keawarean kita, kepedulian kita terhadap apa yang kita lakukan berdampak pada kehidupan kita selanjutnya. Jadi mungkin itu singkat dari saya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Satya Wiyata Mahasiswa UST Jogja yang telah melakukan pembelajaran kolaborasi dengan mitra Universitas Pendidikan Muhammadiyah Universitas Sorong. Saya harap semoga pembelajaran kolaborasi ini bisa tetap kita lanjutkan dan sangat memberikan manfaat untuk mahasiswa kami yang ada di Papua, khususnya di Sorong, untuk bisa saling berkolaborasi dengan mahasiswa yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Yogyakarta. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.